Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 4 ayat 6 hingga ke-13 dengan tajuk ini, menjadi bodoh oleh kerana Kristus. Mari kita baca dari ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos kerana kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami. Kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh kerana Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dalam petikan sebelum ini, Paulus mengatakan bahawa dia adalah sekadar hamba Kristus dalam pelayanannya dalam ayat yang pertama ini. Sekarang, dia memberitahu kita bagaimana hidupnya sebagai hamba Kristus. Jemaat Korintus telah berpecah belah kerana berpihak kepada orang-orang tertentu, yaitu mereka ini menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dalam ayat 7 dan 8 ini, ya, Paulus mengatakan jemaat Korintus telah menjadi kenyang, telah menjadi kaya, menjadi raja. Ya, kenyang kerana telah diisi ya dengan hikmat kebijaksanaan dan merasakan ya tidak memerlukan apa-apa lagi, ya, filled with spiritual wisdom. Kaya kerana mereka telah diberkati dengan anugerah-anugerah Tuhan. Raja kerana telah mulai memerintah dalam kerajaan Allah. Tetapi apa gunanya kalau mereka dapat memiliki semua berkat itu dari Allah, tetapi hidup mereka tidak menuruti cara Kristus? Amin. Bagi Paulus, yang pentingnya bagaimana kita menjalani kehidupan kita selepas kita diselamatkan. Apakah buah yang terhasil dari keselamatan kita? Adakah hidup kita mencerminkan perubahan yang ada dalam Kristus Yesus? Ya, dalam ayat 9 berkata lagi, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Saudara, walaupun Paulus adalah rasul Allah yang terkenal, Paulus tidak memegahkan diri dalam kedudukannya. Bukan seperti guru-guru yang lain.
Bagi Paulus, dia tetap adalah hamba Kristus. Maka dia merasakan dia tidak sepatutnya diangkat menjadi orang kenamaan atau menerima layanan istimewa. Dan dalam misi pelayanannya, Paulus telah melalui banyak cabaran, tentangan dan kesukaran daripada layanan istimewa. Lihat saja dalam ayat 10 sampai 13, saya akan baca sekali lagi. Kami bodoh oleh kerana Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya saudara, sekiranya kita melihat pelayanan Paulus dan keadaan yang dilaluinya, ia sangat jauh berbeza dengan apa yang dilalui oleh hamba-hamba Allah yang menggelar dirinya Rasul Allah. Ya, jauh berbeza dari apa yang disangkakan orang ramai, yaitu mulia, megah, terkenal. Malah Paulus mengatakan bahwa dia telah menjadi bodoh oleh kerana Kristus, ya, dalam ayat 10 sebelum ini. Dan ayat 13 di sini berkata, sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, kenapa Paulus memilih hidup ini? Paulus berkata, hidupnya adalah untuk Kristus. Paulus telah memutuskan untuk menjadi sama seperti Kristus. Dalam Filipi 3:10 ayat ini berkata, dia mau menjadi sama seperti Yesus dalam kematiannya. Wow. Saudara, Yesus walaupun adalah anak Allah, telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus tidak dikecualikan dari kesusahan dan penderitaan. Jadi bagi Paulus untuk dapat hidup seperti Yesus, itulah adalah suatu penghormatan. Jadi kembali kepada ayat 8 ini. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian. Bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ya saudara, kita telah diberkati. Menjadi kenyang, kaya, raja dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sekarang? Yaitu dengan berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Adakah ia menjadikan kita lebih megah, lebih selesa, mau mengawal, atau lebih rendah hati, lebih rela melayani, dan lebih setia mengikut Yesus Kristus? Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji sembah kami naikkan kepada Allah Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu telah membuka mata kami untuk melihat cara kehidupan seorang hamba-Mu yang setia sampai akhir, yaitu Rasul Paulus. Bentuklah kami untuk melayan seperti Paulus, dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan panggilan kami, supaya hidup kami dapat memuliakan Engkau Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.